Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perikanan, kembali lagi bersama saya Roni Saputra. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis penyakit fungi pada komoditas perikanan. Mata pelajaran kualitas air dan hama penyakit kelas 10 sekolah menengah kejuruan, bidang keahlian kemaritiman, program keahlian perikanan, dan kompetensi keahlian agribisnis perikanan, air payau, dan laut. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi fungi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan gejala-gejala klinis akibat infeksi fungi pada komoditas perikanan. Di dalam dunia mikrobiologi, khususnya mikologi, fungi dimasukkan ke dalam divisio Myxota. Kata Myxota itu sendiri berasal dari kata mikes dalam bahasa Yunani yang diartikan fungi. Fungi merupakan organisme eukariota yang digolongkan kelompok cendawang sejati. Fungi bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya dan mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan, menghasilkan spora atau conidia, dan melakukan reproduksi secara seksual ataupun aseksual. Fungi bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk hidupnya. Fungi hidup bebas atau bersimbiosis, tumbuh sebagai saprofit atau parasit pada tanaman, hewan, dan manusia. Pada ikan, gejala-gejala serangan fungi dapat dilihat secara visual, yaitu adanya benang-benang halus menyerupai kapas yang menempel pada telur atau luka pada bagian eksternal ikan. Fungi juga menyerang telur-telur yang gagal menetas dan kemudian menulari telur-telur lain yang sehat, bahkan dapat menyerang larvanya. Sebagai contoh, beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh fungi yang pertama adalah penyakit akibat infeksi Saprolegnia sp. Salah satu kelompok fungi yang sering menyerang ikan air tawar adalah Saprolegnia sp. Saprolegnia sp merupakan penyebab penyakit saproligniasis. Penyakit ini dikenal dengan nama fish mole yang dapat menyerang ikan dan telur ikan. Fungi ini menyerang sebagian besar ikan air tawar, umumnya ikan mas, tawes, gabus, gurami, nila, dan lele. Selain itu, juga menyerang ikan kakap yang dipelihara pada salinitas rendah. Ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi Saprolegnia sp. Gejala klinis serangan Saprolegnia sp antara lain ikan dan telur yang terserang dapat diketahui dengan mudah karena terlihat benang putih yang kasat mata. Terjadi peradangan, granuloma, bagian yang diserang ditumbuhi miselium seperti kapas, serta dapat menyebabkan kematian akibat masalah osmosis atau respirasi yang berat pada kulit dan insang. Jenis penyakit yang disebabkan oleh fungi yang kedua adalah penyakit akibat infeksi Ascilia sp. Ascilia sp juga merupakan jenis fungi yang banyak ditemukan sebagai agen infeksius pada penyakit ikan. Fungi ini juga penyebab penyakit saproligniasis, selain yang disebabkan oleh Saprolegnia sp. Ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi Ascilia sp. Gejala klinis mirip seperti serangan Saprolegnia sp, yaitu
menyerang organ eksternal ikan seperti kulit, sirip, dan insang. Serta organ yang terserang menunjukkan indikasi ditumbuhi benang-benang halus seperti kapas. Gejala klinis lainnya adalah timbulnya borok akibat serangan sekunder, kemudian berkembang menembus jaringan kulit dan meluas hingga ke tulang belakang ikan yang mengakibatkan ikan kehilangan sebagian komponen tubuh posteriornya. Jenis penyakit yang disebabkan oleh fungi yang ketiga adalah penyakit akibat infeksi Branchiomyces sp. Jenis fungi lain yang juga memberi andil dalam serangan penyakit ikan adalah Branchiomyces sp. Branchiomyces sp merupakan agen penyebab penyakit branchiomycosis yang dikenal dengan nama penyakit busuk insang atau gill rot. Ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi Branchiomyces sp. Fungi ini banyak dijumpai di kolam di mana proses pembusukan tanaman terjadi besar-besaran pada suhu di atas 20 derajat Celcius dan menyerang pada insang ikan atau di luar saluran darah dan sering menyebabkan nekrosis di sekitar jaringan. Gejala klinis yang diakibatkan oleh serangannya antara lain gangguan pernapasan karena nekrosis pada insang akibat trombosis, insang tampak bergaris-garis dan terdapat bercak-bercak pucat, jaringan mati di sekitar daerah yang terinfeksi, dan menyebabkan mortalitas yang tinggi. Baik sahabat perikanan, itulah tadi penjelasan jenis-jenis penyakit fungi pada komoditas perikanan. Sahabat perikanan bisa mencari referensi sendiri tentang jenis-jenis penyakit lainnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.